Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Berumur Pati ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan judul film yang kami angkat, Rip for Justice. Dalam tugas kali ini akan dibuat sebagai proposal dan kemudian kami akan memperkenalkan anggota kami. Baik, saya Muhammad Arif Ramadan sebagai moderator. Saya Muhammad Gufran Izan. Saya Angga Wahyu Rizky. Saya Teguh Muhammad Johar. Saya Nambahan. Dan saya Haikal Sadik. Dan selanjutnya kami akan membahas materi yang pertama yang akan dibacakan oleh pemateri Angga Wahyu Rizky. Kepada Angga Wahyu Rizky, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan proyek. Tujuan proyek kami adalah dari perencanaan proyek film pendek Rip for Justice adalah 1. Merancang konsep film pendek yang merefleksikan makna kemerdekaan dan keadilan sosial. Yang kedua, menyusun rencana produksi film pendek yang berstruktur dan terukur. Yang ketiga, menjadi pedoman pelaksanaan proyek multimedia bagi tim produksi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan perencanaan proyek multimedia mahasiswa. Selanjutnya ada manfaat proyek. Manfaat proyeknya yaitu menjadi panduan kerja yang jelas dalam pelaksanaan proyek film pendek. Manfaat edukatif, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang perencanaan proyek multimedia. Yang ketiga, manfaat sosial, menyediakan rancangan media kritik sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat. Tinjauan pustaka, pendahuluan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka disusun untuk memberikan landasan teoritis yang kuat terhadap perencanaan proyek film pendek. Landasan teori ini berfungsi sebagai acuan konseptual dalam merancang ide, metode, serta pendekatan yang digunakan dalam proyek multimedia. Dengan ada tinjauan pustaka, proposal ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dasar akademik yang relevan. Selain itu, tinjauan pustaka berperan dalam memperkuat argumentasi bahwa film pendek merupakan media yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial. Selanjutnya ada konsep film pendek. Konsep film pendek kami merupakan karya audio visual yang memiliki durasi singkat, umumnya kurang dari 30 menit, dan dirancang untuk menyampaikan pesan secara padat dan fokus. Berbeda dengan film panjang, film pendek lebih menitik beratkan pada kekuatan ide, pesan, dan menyampaikan visual yang efektif dalam waktu terbatas. Dalam konsep perencanaan proyek multimedia, konsep film pendek mencangkup penentuan tema, pesan utama, gaya visual, serta pendekatan naratif yang akan digunakan. Film pendek sering digunakan sebagai media eksperimen kreatif dan penyampaian pesan sosial karena fleksibilitasnya. Selain itu, film pendek memiliki keunggulan dari sisi efisien produksi. Dengan durasi yang lebih singkat, kebutuhan sumber daya dapat direncanakan secara lebih realistis, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga kerja. Selanjutnya ada karakteristik film pendek. Film pendek memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari bentuk karya audiovisual lainnya. Salah satu karakteristik utama adalah durasi yang singkat, sehingga alur cerita harus disusun secara ringkas, jelas, dan langsung menuju inti permasalahan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga fokus cerita serta memudahkan audiens dalam memahami konflik yang disajikan dalam perencanaan proyek film pendek. Hal ini berdampak pada perencanaan casting, pengembangan karakter, serta mengatur produksi yang lebih efisien. Dari sisi visual,
Film pendek cenderung menggunakan simbolisme dan metafora untuk menyampaikan pesan. Selain itu, film pendek umumnya diproduksi dengan sumber daya yang lebih terbatas dibanding film panjang. Keterbatasan ini menentukan perencanaan yang matang agar kualitas karya tetap terjaga. Karakteristik ini menjadi film pendek sebagai media yang tepat untuk pembelajaran dan mengembangkan kreativitas mahasiswa. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu film sebagai media kritik sosial akan dilanjutkan oleh teman saya, Tuku Muhammad Johar. Dipersilahkan. Baik. 2.3 Film sebagai media kritik sosial. Film telah lama digunakan sebagai media kritik sosial karena kemampuannya merepresentasikan realitas kehidupan masyarakat secara visual dan emosional melalui alur cerita, dialog, serta simbol visual. Film mampu menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, dan permasalahan kemanusiaan lainnya tanpa harus disampaikan secara langsung. Dalam konteks komunikasi massa, film memiliki kekuatan untuk membangun empati penonton terhadap isu yang diangkat. Penonton tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasakan emosi yang ditampilkan melalui karakter dan konflik cerita. Film pendek secara khusus sering dimanfaatkan sebagai media kritik sosial karena fleksibilitasnya dalam produksi dan distribusi. Dengan durasi yang singkat, film pendek dapat menyampaikan pesan secara padat dan fokus, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Dalam proyek RIP for Justice, film direncanakan sebagai media refleksi atas memudahnya nilai keadilan di tengah masyarakat Indonesia. Pendekatan simbolisis yang direncanakan dalam film ini bertujuan untuk menghindari penyampaian pesan yang bersifat menggurui. 2.4 Multimedia dalam produksi audiovisual. Multimedia merupakan integrasi dari berbagai elemen media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang digunakan secara bersamaan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dalam konteks produksi audiovisual, multimedia berperan sebagai fondasi utama dalam membangun pengalaman visual dan emosional bagi penonton. Produksi film pendek melibatkan proses multimedia yang kompleks, mulai dari tahap perencanaan konsep visual, pengambilan gambar, perekaman video, audio, hingga proses pengolahan pasca produksi. Dalam proyek RIP for Justice, multimedia direncanakan sebagai sarana untuk memperkuat pesan kritik sosial yang ingin disampaikan. Pemilihan visual, warna, tata suara, dan musik latar dirancang untuk membangun suasana yang mendukung tema keadilan dan refleksi sosial. Perkembangan teknologi digital juga memungkinkan distribusi karya multimedia secara lebih luas melalui platform digital. Hal ini menjadikan film pendek sebagai media yang strategis untuk menyampaikan pesan sosial kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. 2.5 Manajemen proyek multimedia. Manajemen proyek multimedia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian seluruh aktivitas proyek multimedia agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Manajemen proyek multimedia mencakup pengelolaan waktu, biaya, kualitas, dan sumber daya manusia. Dalam konteks proyek RIP for Justice, manajemen proyek direncanakan untuk membantu tim dalam mengatur alur kerja, mulai dari praproduksi hingga distribusi. Pembagian tugas yang jelas, penjadwalan yang realistis, serta pengawasan kualitas menjadi fokus utama dalam perencanaan ini. 2.6 Metode waterfall dalam proyek multimedia. Metode waterfall merupakan metode pengembangan yang bersifat linier dan berurutan, di mana setiap tahapan
harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam perencanaan proyek film pendek, metode waterfall dipilih karena sesuai dengan karakteristik produksi film yang memiliki tahapan kerja berurutan, mulai dari perencanaan, perancangan, produksi, hingga evaluasi. Tahap awal dalam metode waterfall adalah perencanaan yang mencakup penentuan konsep, ketentuan tujuan proyek, serta penyusunan jadwal dan anggaran. Tahap berikutnya adalah perancangan yang meliputi penulisan naskah dan pembuatan storyboard. Setelah itu, tahap produksi dan pasca produksi direncanakan sebagai proses implementasi konsep yang telah disusun. Metode waterfall merupakan metode pengembangan yang bersifat linear dan berurutan. Metode ini cocok digunakan dalam proyek multimedia yang memiliki tahapan kerja yang jelas seperti film pendek. Tinjauan pustaka disusun untuk memberikan landasan teori yang kuat terhadap perencanaan proyek film pendek Rip for Justice. Landasan teori ini berfungsi sebagai acuan konseptual dalam merancang ide, metode, serta pendekatan yang digunakan dalam proyek multimedia. Selain itu, tinjauan pustaka berperan dalam memperkuat argumentasi bahwa film pendek merupakan media yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial. Berbagai konsep teori dan hasil penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan rencana proyek ini. 2.7 Film pendek. Film pendek merupakan karya audiovisual dengan durasi relatif singkat, umumnya berkisar antara 5 hingga 30 menit, yang berfokus pada penyampaian pesan secara padat dan efektif. Kekuatan film pendek terletak pada kemampuannya merangkum ide besar ke dalam narasi yang ringkas namun bermakna. Film pendek juga menjadi sarana eksplorasi kreativitas bagi mahasiswa multimedia karena melibatkan berbagai unsur produksi seperti penulisan naskah, sinematografi, tata artistik, audio, dan editing. 2.8 Multimedia sebagai media komunikasi. Multimedia didefinisikan sebagai integrasi berbagai elemen media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi pesan secara lebih efektif. Perkembangan teknologi digital menjadikan multimedia sebagai alat komunikasi yang strategis dalam menyampaikan pesan sosial. 2.9 Film sebagai media kritik sosial. Film telah lama digunakan sebagai media kritik sosial karena kemampuannya merepresentasikan realitas kehidupan masyarakat. Melalui simbol, dialog, dan visual, film dapat menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan permasalahan kemanusiaan lainnya. Film pendek Rip for Justice memanfaatkan pendekatan simbolis untuk menggambarkan memudarnya nilai keadilan di tengah masyarakat. 2.10 Manajemen proyek multimedia. Manajemen proyek multimedia adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan produksi multimedia agar tujuan proyek dapat tercapai sesuai waktu, biaya, dan kualitas yang diterapkan. Metode pengembangan yang struktur seperti waterfall membantu proyek dalam mengatur alur kerja secara sistematis dan meminimalkan risiko kegagalan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya Tuku Muhammad Johar untuk materinya. Dan kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Gufran Izan, yaitu materi metode pelaksanaan proyek. Kepada Gufran disilahkan. Baik, bersama saya Muhammad Gufran Izan. 3. Metode pelaksanaan proyek. 3.1 Metode pengembangan. Yaitu yang direncanakan dalam proyek ini adalah metode waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan kerja yang jelas, terstruktur, dan sistematis.
Setiap tahapan direncanakan untuk diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memudahkan pengendalian waktu, biaya, dan kualitas. 3.2. Perencanaan praproduksi. Tahap ini direncanakan sebagai tahap paling krusial dalam proyek film pendek Rape for Justice karena menjadi fondasi bagi seluruh tahapan berikutnya. Pada tahap ini, seluruh konsep dan perencanaan teknis disusun secara detail agar proses produksi dapat berjalan lancar. Kegiatan praproduksi ini direncanakan meliputi riset isu sosial yang relevan dengan tema keadilan, penentuan pesan utama film, serta pengembangan ide cerita. Hasil riset ini akan digunakan sebagai dasar dalam penulisan naskah dan pengembangan karakter. Selanjutnya dilakukan penulisan naskah film yang disesuaikan dengan durasi dan tujuan proyek. Naskah kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk storyboard untuk memvisualisasikan alur cerita, komposisi adegan, serta pergerakan kamera. Storyboard berfungsi sebagai panduan utama selama proses produksi. Tahap praproduksi juga mencangkup proses casting pemeran, pemilihan lokasi, penyusunan jadwal syuting, serta pengurusan perizinan. Perencanaan ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan teknis dan non-teknis selama proses produksi berlangsung. 3.3. Perencanaan produksi. Tahap produksi direncanakan sebagai tahap pelaksanaan pengambilan gambar dan perekaman audio sesuai dengan naskah dan storyboard yang telah disusun. Pada tahap ini, seluruh kru dan pemeran bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Perencanaan produksi mencakup pengaturan jadwal syuting, koordinasi kru, serta pengelolaan lokasi dan peralatan produksi. Setiap kegiatan syuting direncanakan secara rinci untuk memastikan efisiensi waktu dan kualitas hasil gambar. Selain itu, pengawasan kualitas visual dan audio menjadi fokus utama selama tahap produksi. Sutradara dan tim produksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap adegan sesuai dengan konsep dan pesan yang diingin sampaikan. Koordinasi dan komunikasi antar anggota tim menjadi kunci keberhasilan tahap produksi. Oleh karena itu, perencanaan produksi menekankan pentingnya kerjasama tim dan disiplin terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gufran dalam materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nabil Nabahan. Kepada Nabil Nabahan dipersilahkan. Baik, bersama saya Nabil Nabahan. Baik, bersama saya Nabil Nabahan akan melanjutkan materi selanjutnya. 3.5 Perencanaan distribusi. Tahap distribusi direncanakan sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil karya film pendek kepada audiens yang relevan. Distribusi film Rape for Justice direncanakan melalui pemutaran internal, platform digital, serta media sosial. Pemanfaatan media sosial direncanakan sebagai strategi utama distribusi karena memiliki jangkauan audiens yang luas dan mudah diakses. Selain itu, film juga direncanakan untuk diputar dalam kegiatan internal kampus sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi. Tahap distribusi juga mencakup perencanaan promosi film melalui pembuatan poster digital dan konten pendukung. Strategi distribusi ini diharapkan dapat meningkatkan dampak pesan sosial yang disampaikan oleh film. 4. Pembagian tugas tim.
Pembagian tugas tim direncanakan untuk memastikan setiap aktivitas proyek dapat berjalan efektif dan terkoordinasi. 4.1 Rencana pembagian tugas. Nomor 1. Objek manajer atau sutradara memiliki tanggung jawab utama mengkoordinasi proyek dan mengarahkan produksi. Nomor 2. Penulis naskah memiliki tanggung jawab menyusun naskah dan alur cerita. Nomor 3. Kameramen memiliki tanggung jawab pengambilan gambar dan mengatur pencahayan. Nomor 4. Editor video dan audio memiliki tanggung jawab editing video, audio, dan finalisasi. Nomor 5. Penataan estetik memiliki tanggung jawab properti, kostum, dan visual pendukung. Nomor 6. Tim publikasi memiliki tanggung jawab promosi dan distribusi film. Pembagian tugas ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. 5. Jadwal kegiatan proyek. Jadwal kegiatan proyek disusun sebagai rencana waktu pelaksanaan seluruh tahapan proyek film pendek Race for Justice. Jadwal ini berfungsi sebagai pedoman pengendali waktu agar setiap tahapan proyek dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Penyusunan jadwal kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas setiap tahapan kerja, ketersediaan sumber daya, serta keterbatasan waktu yang dimiliki oleh tim proyek. Dengan adanya jadwal yang jelas diharapkan potensi keterlambatan dapat diminimalkan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabil Namahan atas materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu rencana jadwal proyek yang akan disampaikan langsung oleh teman saya yaitu Haikal Sadik. Kepada Haikal Sadik dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita bahas tentang rencana jadwal proyek, yaitu proyek direncanakan berlangsung selama 6 minggu dalam rincian kegiatan berikut. Minggu pertama yaitu riset isu sosial dan pengembangan konsep. Yang kedua, penulisan naskah dan pembuatan storyboard. Yang ketiga, persiapan teknis dan perizinan lokasi. Dan yang keempat yaitu proses syuting. Dan yang kelima, pasca produksi. Dan minggu keenam, distribusi dan evaluasi. Jadwal ini direncanakan untuk dievaluasikan dalam bentuk gancat setiap alat bantu monitoring kemajuan proyek. Setiap minggu memiliki target capaian yang akan dievaluasi secara berkala dan oleh tim proyek. Selain itu, jadwal ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan apabila terjadi kendala di lapangan tanpa mengurangi tujuan utama proyek. 6. Anggaran biaya. Anggaran biaya proyek disusun untuk mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan dalam proyek film pendek. Perencanaan anggaran dilakukan secara rinci agar penggunaan dana dapat terkontrol transparan dan efisien. 6.1. Rincian anggaran biaya. Perkiraan total anggaran yang dibutuhkan dalam proyek ini adalah sebesar 16.500.000 dalam rincian sebagai berikut. Pertama, tahap praproduksi. Riset penulisan naskah storyboard casting, biaya 2 juta. Yang kedua, produksi, sewa alat, biaya 6,5 juta. Yang ketiga, pasca produksi, editing, audio mixing, dan color grading, biaya 4 juta. Yang keempat, distribusi dan promosi, poster, publikasi digital, biaya 2,5 juta. Yang kelima, kontingensi, biaya tak terduga, yaitu 1,5 juta. Yaitu total semua 16,5 juta. Tabel anggaran biaya di atas memberikan gambaran menyeluruh mengenai alokasi data yang direncanakan untuk setiap tahapan proyek. Pembagian anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan produksi dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, adanya pos
kontingensi direncanakan sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan muncul biaya tak terduga selama pelaksanaan proyek. Perencanaan anggaran ini bersifat estimatif dan dapat disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan proyek tanpa mengurangi tujuan utama yang telah diterapkan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membacakan materi dari tugas ini. Nah, kemudian saya ingin menyimpulkan bahwa proyek yang kami buat kali ini yaitu tentang pembuatan film pendek yang berjudul film Reap for Justice. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan film ini. Jadi sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian, belum sadip itu.